mulai ya. Sudah bisa kita mulai, teman-teman? Udah. Ya, selamat malam buat kita semua. Terima kasih telah kembali join di acara rutin kita, Kombur-Kombur IKA 594. Kombur-komburnya dapat, kemudian ilmunya dapat, kemudian kita juga bisa tetap menjaga tali silaturahmi bersama alumni SMA Negeri 5 angkatan 94. Nah, hari ini topik kita, sebentar, ini ada yang mau masuk Bang Sami. Topik kita itu terkait helikopter ya. Helikopter, safety around helikopter. Kalau saya artikan di bagaimana kita menyelamatkan diri di area ini ya, di area helikopter, bisa juga di area helipad, karena teman-teman bisa di mute dulu semua suaranya. Sebelum kita mulai, Bang Ricarta, sekejap saya akan bacakan dulu ya, ini riwayatnya Bang Ricarta. Bang Ricarta ini sama-sama dengan kita lulus 94 di SMA Negeri 5, dan ternyata Bang Ricarta ini masuk 95 di Undip. Ya. Di Undip dia ambil jurusan shipbuilding engineer ya Bang ya. Betul Bang. Oke. Nah, perjalanan karir Bang Ricarta ini cukup lumayan bagus ya. Ada increment tahun demi tahun. Pertama tahun 99 Bang Ricarta ini sebagai project planner di PT Waruna Nusa Santana. Ini sepertinya ini di Jakarta ya Bang ya. Di Belawan. Oh, di Belawan ya? Ya. Oke, di Belawan, kemudian selama 7 bulan, kemudian pindah ke PT Altrak 1978. Ini perusahaan tua banget, setelah perusahaan Honeywell ya. Ini mereka perusahaan elektronik ini ya Bang ya, elektronik alat berat ya. Ya betul, alat berat. Ya, mereka juga ada elektroniknya juga Bang, ya, yang untuk alat berat. Sebagai part sub section head. Nah, kemudian tahun ini selama 6 tahun Abang Ricarta di PT Altrak 1978. Kemudian dia di-hire oleh PT Innovate Mitra Utama mulai dari 2007 sampai 2013 sebagai operation manager. Oh ya, tadi di PT Altrak Bang Rik ini sebagai part sub section head. Nah, di tahun 2007 dia move ke PT Innovate Mitra Utama sebagai operation manager di sana selama 6 tahun dari 2007 sampai 2013. Kemudian tahun 2013 Bang Ricarta pindah perusahaan. Sepertinya ini satu perusahaan ya Bang ya? Satu owner ya. Nah, jadi perusahaan ini punya beberapa subsidiary, White Sky Aviation Indonesia ya Bang ya, mungkin nama ininya, domain company-nya ya Bang ya. Nah, PT Intrakom Cipta Daya sebagai direktur. Sebagai direktur di sini Bang Ricarta tahun 2013 sampai 2014. Nah, kemudian Bang Ricarta dapat challenge lagi di grup yang sama, tapi beda nama perusahaan, namanya Innovate Mitra Utama. Tetap sebagai direktur dari 2015 sampai 2017. Nah, terakhir ini existing position sebagai Head of Business Development di PT White Sky Aviation Indonesia. Nah, ini dari 2017 sampai dengan saat ini sudah 3 tahun. Oke, singkat, ini itu sejarah singkat dari Bang Ricarta. Untuk sebentar, ini ada beberapa teman kita yang antri. Aditya Barus. Oke,
teman-teman, mungkin kita sedikit lupa ya, kemarin kita memperingati gerak G30 SPKI ya. Hari ini, Pak. Hari ini tanggal 30 ya? Iya, Bang. Aduh. Oh iya, saya pikir hari ini tanggal 31. Waduh. September 30, Bang Bang. HP, ada yang mau join, please accept dulu, Bang. Already, Pak. Kak, already. Udah. Nah, jadi hari ini itu kita memperingati G30 SPKI. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghargai pahlawannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, teman-teman, ini ada kebiasaan baru ya. Kita mulai dengan doa singkat sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Bang Rikarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Screen-nya muncul ya, Bang ya? Muncul, Bang, muncul. Oke, terima kasih Bang Hardi. Selamat malam kawan-kawan semua. Di sini saya coba untuk mempresentasikan untuk mengenai safety around di helikopter. Ini adalah memang biar kita tahu ini aja sih ya. Jika ada rekan-rekan yang naik, jadi bisa tahu kondisi mana yang bisa di posisi-posisi dari helikopter itu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Ini sebelumnya kita coba kategorikan juga dulu. Aircraft itu ada dua jenis, fixed wing dan rotary wing. Jadi fixed wing ini memang sayap tetap seperti kayak pesawat-pesawat pada umumnya yang kayak Garuda, Lion. Terus kalau yang rotary ini pas sayap yang berputar, ini lebih condong ke helikopter. Ini adalah bagian dari helikopter sendiri. Yang paling atas itu, dan di sini adalah main rotor, di sini ada exhaust-nya atau kayak knalpotnya. Posisi di atasnya di sini engine. Ini adalah tail boom. Yang belakangnya ini, baling-baling belakang ini kita sebut tail rotor. Terus ini atau kaki dari helikopter. Ini posisinya skid ini ada dua, ada yang beroda sama ada yang fix. Model bar kayak gini. Terus depan ini ada cockpit. Ini adalah dimensi untuk ukuran dari helikopter, di mana nanti ini penentuannya ke panjang atau luasnya dari helipad yang akan helikopter itu tempat landing. Ini adalah kita sebut ini D atau overhaul length. Ini adalah panjang keseluruhan helikopter dari ujung tail rotor sampai dengan ujung. Terus ada tinggi, ini dari skid sampai dengan main rotor. Terus ini ada ground clearance, ini adalah tinggi dari skid ke Bang. Ini jenis-jenis daripada heliport atau helideck. Jadi untuk helipad itu kita sebut ada elevated heliport, ini posisinya di atas gedung atau rooftop. Terus surface heliport atau di ground. Terus helideck, ini dilepas pantai, biasa di tempat Bang Ipong bekerja ini. Ini adalah desain daripada heliport atau helipad yang ada di mana aja, baik di rooftop ataupun di surface ataupun di helideck. Ini adalah contoh saya ambil dimensinya. Ini dengan panjang ini kita sebut ini FATO. Ini final approach take off untuk landing. Jadi nanti posisi helikopternya ada di sini untuk landing. Ini panjangnya kita bikin 1,5 dari ukuran D. Jadi yang tadi panjang keseluruhan helikopter. Terus setelah dari situ, ini adalah 3 meter untuk safety area. Ini adalah layout dari flyway helikopter. Jadi helikopter itu sebenarnya memang bisa turun vertikal, tapi lebih bagus yaitu turun atau take off itu seperti kayak pesawat biasa. Jadi ini ada ukuran, ini ada dimensi atau derajat dari area yang harus dia untuk flyway-nya. Jadi ini dengan panjang 1,25 meter, itu obstacle yang harus clearance itu sebesar 100 meter. Sorry.
Jadi dengan kasaran misalnya 100 meter, itu tinggi obstacle itu harus di bawah dari 8 meter. Ini adalah area-area yang dilarang dan diperbolehkan dari sisi helikopter. Untuk belakang ini adalah yang dilarang. Kenapa? Karena ini ada tail rotor. Tail rotor ini sangat berbahaya karena jika kecepatannya terlalu tinggi ini nyaris kasat mata untuk kelihatan. Terus ini adalah yang diizinkan untuk kita masuk ataupun keluar. Jadi bisa dipantau oleh si pilot. Ini adalah contoh beberapa area. Jadi jika kita approach atau kita masuk, diusahakan itu pilot itu bisa melihat kedatangan kita, gitu. Jadi pilot mengetahui kita datang ataupun kita keluar. Terus jika kondisi nanti helikopter itu landing atau take off itu di posisi yang tidak rata, usahakan kita itu keluar atau naik itu dari posisi yang paling rendah, gitu. Terus jika kita berhadapan atau kita berada posisi dengan kondisi engine nyala, terus banyak debu, kalau kita tidak bisa untuk masuk, lebih baik kita berhenti atau kita jongkok. Terus untuk kita turun ataupun dari helikopter, itu smooth aja kita. Nggak usah buru-buru, nggak usah tergesa-gesa, kita santai. Terus jika engine atau main rotor itu bergerak, belum idle, itu disarankan itu kita jangan terlalu dekat untuk helikopter karena posisi baling-balingnya itu bisa naik turun. Gitu. Jadi ada kemungkinan itu nanti bisa kita kena sabet daripada main rotornya. Terus pada saat untuk landing itu usahakan kondisi dari helipad itu kita sebutnya sih dari material-material yang gampang terbang. Jadi sebelum helikopter itu landing itu ada tim khusus yang mensterilkan area untuk landing. Biar apa? Biar partikel-partikel atau objektif flying itu tidak mengenai atau tidak masuk ke engine pada saat dia untuk landing. Ini pada saat kita mau masuk atau ini biasanya nanti ada briefing dari HLO, di mana nanti itu dijelaskan mana area yang berbahaya, mana yang tidak. Terus jika ada keadaan darurat, itu dijelaskan persis seperti kita naik di airline biasa, dijelaskan kondisi-kondisi. Terus pada saat kita masuk, itu biasanya nanti kita harus menundukkan kepala, dan diusahakan itu pada saat kita mau naik helikopter, itu disarankan sih bagi yang perempuan itu jangan pakai rok ya, gitu, karena nanti bisa terangkat, terus topi kalau memang bisa dipegang atau disimpan, atau barang-barang yang gampang terbang jika nanti kena downwash daripada helikopter. Ini untuk mengetahui HLO ini biasanya ini posisinya selalu membelakangin arah angin datang. Jadi helikopter itu memang selayaknya itu dia headwind. Jadi dia itu selalu melawan dari arah angin ya. Biar posisi helikopter itu tidak goyang atau kalau dari samping itu bisa berbahaya kalau anginnya. Terus jika kita menggunakan kargo atau membawa tali, ini usahakan memang talinya itu tidak berseberangan dari skid. Jadi usahakan itu pada saat helikopter itu take off, itu tali untuk mengangkut barangnya itu aman. Mungkin itu aja secara singkat. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, saya persilahkan. Terima kasih. Bang HP, dilanjut. Halo. Ya, terima kasih Bang Ricarta. Jadi kita sudah mendengarkan pemaparan terkait safety around helikopter. Bang Ricarta, boleh dapat info nggak Bang? Kira-kira untuk helikopter ini ada beban maksimal nggak dia Bang yang bisa dia bawa? Kemudian mana lebih cepat, awak borong dulu nih ya, mana lebih cepat naik helikopter atau naik pesawat Bang? Pesawat mungkin seperti bombardir gitu ya Bang ya? Oke. Ini helikopter ini memang ada maksimum untuk beban. Dia tergantung nanti kita biasanya tujuannya kemana.
Kalau tujuannya itu kita estimasikan, misalnya kayak dari Jakarta ke Semarang, itu estimasi 2 jam. Oke. Oh, 2 Jadi, jam. Oke. 2 jam. Karena memang ada maksimum, dia satu bawa fuel, terus bawa packs. Gitu. Kalau memang itu, endurance dari helikopter ini kan dia per 2 jam harus refuel. Oh. Gitu. Jadi memang dari sisi kecepatan, memang dia jauh kalah dibanding dengan pesawat yang fix ya. Gitu. Cuma, jadi helikopter ini kondisinya di tengah-tengah. Kalau naik pesawat dia terlalu dekat, kalau naik kendaraan darat itu terlalu jauh. Itu sih. Oke. Oh ya, sorry, aku lupa tadi memaparkan teman-teman. Ini Bang Ricarta ini dia perusahaannya sekarang itu namanya White Sky Aviation. Ini perusahaan ini bergerak di bidang helikopter charter, rental ya, rental helikopter, kemudian ada aircraft management juga, kemudian helikopter City Transportation, Hello City, kemudian Ya. ada Sky Ambulance, Helicity ya, Helicity, Ya. kemudian ada Sky Ambulance, kemudian ada aerial foto, aerial ini foto dari dari atas ya. Ya. Kemudian ada helikopter adventure tour. Jadi mungkin ini bagi teman-teman yang senang touring bisa nih manggil Bang Ricarta untuk nyewa helikopternya. Udah boleh nanya, Bang? Boleh Bang, silakan Boleh, Bang. silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Ricarta ya, udah memaparkan. Iya, Bang. Yep. Terima kasih kasih kesempatan untuk bertanya ini. Walaupun aku lagi banyak tamu, tapi ini kayaknya topik yang agak asik banget ini, makanya nggak boleh ditinggalkan. Bang, aku mau nanya nih, Bang. Yes. Ini kan transportasi nih. Ada nggak kira-kira menurut Abang nih peluangnya kalau entah gabung di Grab atau di Gojek gitu, tapi khusus heli gitu. Jadi kita bisa pesannya pakai aplikasi gitu loh, Bang. Oke. Keren kan pertanyaannya? Itu benar-benar ide bagus itu. Kita udah ada aplikasinya. Aplikasinya kasih ke aku yang bikin. Kita aplikasinya sudah ada. Jadi kalau teman-teman bisa buka di iOS atau di Google Play, itu namanya Helicity Apps. Helicity Apps gitu. Jadi memang kita dengan kondisi saat ini, itu kita bentuk Helicity itu dari 2017. Begitu kondisi batu bara itu turun, karena kita kena dampaknya. Di awal 2000 kita berdiri, 2010 kita akuisisi punya orang, Pura-Pura Aviation, kita akuisisi. Itu kita melayani grupnya Indika lah kebanyakan. Petrosi, terus Tripatra, itu masih jaya-jaya di tahun. Sampai 2016 begitu batu bara turun, nah, kita mengembangkan sayap lah. Jadi kami nggak bisa kontrak base, jadi kita membuat retail. Retail itu kita sebut namanya Helicity. Udah ada apps-nya Bang Sani. Kalau Bang Sani mau download, tuh. Mantap kali Bang. Terima kasih Bang HP. Ya nanti ada endorse Bang, dia endorse. Wah siap. Gitu. Terus Bang, belum selesai Bang pertanyaan Bang. Siap. Itu Bang kira-kira Bang, itu kalau kita mau rental, itu hitungannya gimana Bang? Hitungan per jam kah atau hitungan gimana tuh? Jadi kita ada dua konsep Bang Sani. Kalau Bang Sani pakai aplikasi itu udah ditentukan, itu dari titik A ke titik B, itu udah ada price-nya. Tapi kalau Bang Sani itu mau di luar dari situ, itu kita sebutnya namanya spot charter. Ya spot charter biasanya kita minimum itu 2 jam Bang. Itu 2 jam tergantung dari kapasitas helikopter nanti yang Bang Sani pesan. Kita ada 2 tipe, yang Bell 429 itu kapasitas 6, sama Bell 505 itu kapasitas 3 plus 2. Gitu Bang. Loh, gimana? Rate-nya berapa Bang? Kalau sekiranya misalkan nih, namanya kan juga nanya-nanya kan boleh kan Bang? Misalkan kita di Medan nih, kita mau ini nih, mau ke Aceh, mau kemana, itu kira-kira rate-nya berapa Bang? Kalau yang 429 itu kita kasih rate 4.500 per jam. Itu di luar dari landing ya. Itu maksudnya gimana? Landing gimana tuh? Karena landing ini kan areanya punya orang Bang. Misalnya Abang dari Medan nih, pesawat kita, kalau kemarin sih kita melayani adalah satu tinggi di daerah Tapanuli.
Itu dia charter kita. Jadi misalnya dari Polonia nih, ke Polonia kita harus bayar, Bang. Ke Angkasa Pura atau ke Lanut sekarang ya. Terus nanti tujuannya kemana nih? Ke Parapat. Nanti ada area di Parapat itu kena cas apa enggak gitu. Kalau memang lahannya itu punya teman atau punya Bang Sani, free of charge gitu. Karena tempat landing ini variatif, ada yang dipunyain orang, ada yang memang open area yang bisa untuk landing. Kalau yang kecil, yang light kita yang 505 tadi itu kita publish rate-nya di 2.000 per jam, Bang. Halo. Ya. Bang Sani. Syekh, mana Syekh kita nih? Lagi ada tamu kayaknya dia banyak. Tadi berapa Bang ininya Bang? Rate-nya Bang? Yang 429 kapasitas 6 4.500. $4.500 berarti ya, kali 17.000. Oh per jam ya Bang ya? Per jam, minimum 2 jam. Oh, berarti $4.500 kali 17 sekitar ya itulah itu ya. Lah. Terus yang light yang kecil itu publish rate-nya 2.000 per jam. Berarti memang di sini waktu yang sangat dihargai ya Bang Rik ya. Betul. Kalau ngelihat ini ya, ngelihat bisnisnya tempat Bang Rik bekerja. Jadi para komisaris, para direktur-direktur atau artis atau apapun yang butuh waktu cepat, yang dia tidak ada waktu untuk atau ya mungkin menghindari kemacetan ya, terutama di kota-kota besar seperti Kota Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta. Nah ini sangat diperlukan karena memang aku sendiri pernah lihat salah satu pimpinan perusahaan oil and gas, kami jemput di helipad karena memang dia sangat dibutuhkan. Meeting hanya sekitar 40 menit, habis itu dia terbang lagi naik helikopter, ada meeting, the next meeting dia bilang. Kebetulan itu orang Perancis. Nggak tahu apakah itu dia pakai Helicity atau pakai siapa, saya nggak tahu. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Monggo Kak Tep. Silakan Kak Tep. Bang Rik, tadi kan ada tuh kayak untuk landingnya di luar landing. Aku mau tanya, kalau untuk landing gitu, landingnya helipad itu atau helikopter itu harus punya izin ya? Misalnya aku punya lahan, gitu kan? Apakah harus aku misalnya tuh buat itu harus buat izin? Terus terus kalau misalnya aku punya izin, ada yang bisa tuh, terus aku bisa nyewakan seperti itu ya? Betul. Kira-kira gitu loh. Siap. Oke. Ada lagi Tep? Belum, cukup itu dulu, nanti aku pikirkan lagi. Betul, sebenarnya area untuk landing helikopter atau kita sebut helipad itu harusnya memang berizin karena ini sangkut pautnya nanti ke asuransi, memang harusnya berizin. Tapi kalau memang kita punya area itu bisa kita sebut itu any open area. Jadi kan helikopter itu kan bisa landing di mana aja gitu. Jadi kita declare kalau memang dia belum sertifikat, tapi posisi di surface ya, di bawah tanah, di tanah maksudnya, itu bisa kita declare dengan any open area, nanti kita submit ke perhubungan bahwa kita akan landing di sana. Memang kalau untuk pembuatan helipad itu lumayan besar loh, lumayan besar, karena kita kalkulasi konstruksinya, dari sipil saya nggak tahu tuh berapa biayanya, cuma kalau untuk pengurusannya itu yang baru, itu kurang lebih hampir 150 juta. Dan itu tiap tahun harus di-renewal, per 2 tahun itu harus istilahnya diregistrasi lagi, dan itu butuh biaya lagi. Jadi kalau memang kita mau bangun helipad, mungkin kita pertimbangkan untuk bisnisnya ya, kalau nanti dia agak sering, mungkin bisa kita pertimbangkan. Gitu sih, Step. Oke, satu lagi Bang, lagi, ya kan.
kalau kita misalnya kayak di bandara tuh kan ada tukang parkirnya tuh. Ya Yes, kan, ya, apa betul. sih namanya? Ya. Kalau helipad itu kalau pada saat dia mau landing itu perlu ada tukang parkir nggak, atau memang si pilotnya itu sudah tahu dengan posisi berapa gitu. Itu aja sih. Oke. Sebenarnya kalau dari regulasi itu tiap helipad itu kayak semacam ini ya, semacam bandara kecil. Jadi dia strukturnya itu ada penanggung jawab, terus ada kita sebut namanya HLO itu helicopter landing officer, itu namanya kayak tukang parkir. Terus ada AFSEC, aviasi security, terus ada untuk pemadam kebakaran, terus ada untuk admitnya. Jadi sebenarnya kalau dari regulasi itu memang perlu. Cuma tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Karena belum tentu semua perusahaan itu, anggaplah kita dari Jakarta mau ke Semarang, kita belum tentu mengirim pilot kita ke Semarang. Jadi kita harus declare, biasanya kita briefing sama pilot, kita kasih area di mana nanti landingnya di Semarang, itu biasanya bisa, gitu. Jadi memang tidak keharusan, tapi memang seharusnya harus ada sistem, gitu. Oke, thank you. Yang lain dulu, nanti aku ngeborong pula. Aku mau nanya. Yes. Sorry, aku mau nambahin ya. Sorry, aku nambahin. Bentar Kak, Ya. itu yang namanya tukang parkir pesawat itu namanya ground marshal. Bukan. Ada dua, Pak. FOO. Hah? FOO Apa sama ground apa. marshal? Iya. Ground. Jadi marshal itu yang paling level paling rendah itu marshal, terus paling tinggi itu FOO. Karena FOO itu flight operation officer. Oh, itu yang ada di apron ya? Jadi bisa dua, Bang. Jadi FOO itu tanggung jawabnya lebih besar. Karena dia nanti yang menentukan layak terbangnya dari pesawat, terus tanggung jawab apa-apa mengenai di ground dia. I see. Kalau marshal itu masih di bawahnya FOO lah. Oke. Dia perlu step lagi, dia harus belajar ke FOO, Bang. Oke. Itu cek. Apa namanya tadi Bang, FOO? Flight Operation Operator. Officer. Flight Operation Officer. Flight? Operation Officer. Oke. Flight Operation Officer. Officer. Oke. Lanjut Kak Ulil. Ya, Bang. Yes. Aku mau nanya itu, kalau misalnya kita mau jadi penumpang helikopter, itu apakah sama aja kayak kita mau jadi penumpang pesawat, atau ada sesuatu yang harus kita pakai tambahan, misalnya entah vest atau apalah gitu? Oke. Kalau misalnya kita terbangnya itu masih di darat, itu tidak perlu life vest. Tapi kalau memang kita itu nanti ada kemungkinan untuk menyeberang laut, itu memang diwajibkan tiap penumpang pilot itu harus pakai safety vest. Dan di helikopter itu di skidnya itu harus itu namanya kita kasih kayak pelampung lah ya. Hilang suaranya. Gitu. Jadi memang life craft. Kita sebutnya sih life craft ya. Kalau kondisi helikopternya nanti akan nyebrang laut ya, gitu Kak. Maksudnya kan kalau kita mau naik pesawat kan kita udah disiapin tuh di bawah tempat duduknya, vest, life vest segala macam. Berarti kalau kita misalnya mau nyebrang laut itu udah dipasang atau Dipakai. masih ditaruh? Oh, udah dipakai. Dipakai Kak. Ya, Oh, gitu. jadi nggak model kayak di pesawat. Jadi begitu kita tahu tujuan kita nyebrang laut, itu pada saat kita mau take off itu semua dipakai. Baik pilot, baik penumpang itu harus pakai life vest. Oke. Rick mau tanya, Thank you. Ya, Ito Yanti. Rick, Mana kalau mukanya? hitungan investasinya, berapa lama atau berapa jam penggunaannya helikopter penyewaannya, baru investornya itu BET? Pertama. Yang kedua, itu berapa tahun setelah pemakaian baru helikopternya itu di-scrap? Oke. Pemakaiannya berapa lama gitu ya? Kalau entrepreneur gini nanyanya Bang Rick, Iya, udah jelas iya. kan? Bukan loh. Berapa ROI-nya, berapa lama? Iya. Kalau ini investasi Kak Yan, itu memang lebih baik kalau kita sudah punya klien itu yang beli jam. Gitu. Jadi istilahnya ada satu Yang udah klien. kontrak gitu ya. Betul. Karena Kontrak kalau berapa jam. Misalnya kita selalu kalau misalnya ada klien yang mau kontrak, itu kita ada minimum jam.
per bulan itu minimum jam itu 30. Karena kalau nggak kita tuh nggak akan nutup, Pak. Oh, Kenapa? jadi Karena parts-nya helikopter itu ada kita namanya SBH, jadi service by hour. Jadi kita dipakai nggak dipakai itu kita harus ada bayar. Jadi kita kayak bikin kredit ya. Misalnya untuk main rotor, itu kan kalau kita beli cash itu akan mahal banget. Jadi itu dicicil oleh si manufaktur, misalnya per bulan berapa ribu dolar. Gitu. Jadi begitu itu kejadian rusak, itu mereka akan ganti replace. Tanpa kita membayar nilai dari harga aslinya ya. Tapi kita rutin tetap mencicil. berarti kita berani untuk investasi satu helicap itu setelah kita mempunyai customer yang memang sudah kontrak ya. Yes, betul. Oh. Jadi kalau hitungan untuk misalnya dia sudah kontrak satu unit helicap, ada perbaikan maintenance beberapa lama sehingga dia nggak bisa guna, tapi pihak perusahaan membuat helicap pengganti gitu ya. Tergantung dari itu. Kita beberapa klien kayak gitu, kita kan akan ada durasi. Misalnya dalam 1 bulan itu kita 30 jam. Itu kita dikasih spare waktu itu berapa jam itu untuk maintenance, Kak. Jadi enggak kalau memang Kak Yanti memang pada waktu maintenance itu diharuskan harus ada pengganti, itu biasanya nilainya akan harus lebih. Karena apa? Karena Kak Yanti pada saat helikopter itu maintenance, Kak Yanti kan harus menyewa helikopter pengganti. Iya, benar. Nah, karena untuk menutupin waktu maintenance tersebut. Terus kalau untuk durasi flight, untuk durasi aircraft, kalau dulu sih kita diatur sampai 25 tahun kalau nggak salah. 25 tahun itu baru, tapi dilihat dari kondisi ya. Kalau memang dari bodinya itu sudah mulai crack, itu di-scrap. Tapi kalau sekarang itu regulasi yang terbaru, saya lupa tahun berapa, 2017, 2018, itu di-extend, bisa panjang. Sampai benar-benar itu bodinya itu ada crack baru di-scrap, nggak boleh digunakan. Begitu, Mbak. Dari perusahaannya sendiri, investornya menginginkan profitnya berapa persen, Bang? Profit ini, itu Ya, masing-masing, profit Kak. dari mereka invest dari satu helicap contohnya setiap bulannya. Itu variatif, Kak. Kalau memang kayak kita gini mau rental kan, kita kan helikopter kita ini ada yang cicilan, ada yang sudah cash. Kalau cicilan kita pasti akan hitung untuk biaya cicilannya, baru kita bagi nanti hitungannya jatuhnya per jam. Kalau sudah cash itu maksudnya sudah tidak ada tanggungan lagi, itu biasanya Profit gede harga lah ya. jual kita lebih kecil. Karena Lebih apa? kecil setelah cash. Iya, kenapa? Karena biar sering digunakan, Kak. Karena kalau nggak digunakan sayang juga. Iya. Nah, karena kalau harga unit, anggaplah harga hours-nya itu makin tinggi, orang kan akan malas untuk menggunakan sih, Kak. Gitu sih. Pertanyaan ketiga, by the way. Memang dari SMA cita-citanya untuk ngarah ke ini, Bang? Nggak ada. Ada ya? Rezekinya aja ke situ ya? Betul. Ya, sukses lah buat Bang Ricarta. Nanti Makasih, kalau ke Kak Jakarta Yanti. dibawain round lah gratisan. Round ya, round. Mana-mana minta gratis aja ya. Gratis. Enggak lah, paling enggak pakai Sama kayak aku helicap juga. GS-nya. Sama Pakai ya helicap kita. GS-nya kan. Iya, makanya. Tadi aku mau bilang itu juga. Kapan aku diajak round-round? Khusus Kita ikan kan lima udah ada gratis. Kita udah ada. Jakarta lebih dekat, Jakarta Semarang pulang kampung, Undip. Iya, betul. Di Undip rupanya ya. Aduh, balik lagi ke Undip biar Messi ikut. Boleh lah. Kita lagi jajakin ke Magelang loh, Kak Yan. Wih. Kak Mes. Magelang mah Jogja. Iya, karena Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. karena tahun lalu itu ada kayak tahu lah ya dia orang kaya di sana pengen bangun untuk heli tour. Gitu. Oh. Cuma karena kondisi ini terskip kali ya. Jadi dia satu Merapi, Borobudur, Prambanan. Dia udah desain ke sana. gitu ya. Tapi kalau pas mau ke sana lewat Semarang singgahin ya biar naik. Asik. Oh, siap. Bisa Tali Kak gantungan. Mesin, pakai tali. Gantung ya. Pakai tali Kak, masuk tali ke atas.
Halo Bang Rik. Yes. Jakarta. Ya. Jakarta belum masuk di Balikpapan ya? Apa? Belum masuk di Balikpapan tuh apa Helicity. Helicity kita sebenarnya ada support petrosi Waspong. Jadi kita sana kan untuk standby emergency, heli-medevac. Dan kalau memang untuk Helicity sebenarnya sih harus sudah bisa sih. Masuk Pak. Ini kan kita kan kebetulan akhir tahun ini kontraknya dengan Heavy Lift sama Westar kan udah mau habis. Ya, Bapak bisa kita arahkan ke sana. Mantap. Kirim quotation aja, quotation. Langsung besok kita kirim quotation ya. Cuma requirement-nya Bang Ipong. Requirement-nya itu kalau untuk oil and gas itu kan harus twin engine. Sementara kita punya twin engine itu baru 1 unit sih. Kalau memang bisa digeser harus single engine sih, kita masuk itu. Kalau sekarang itu kan kami itu yang pakai Westar itu kan join sama Chevron sama Mubadala ini gitu. Iya. Maka rata kan pakai AW 135, 139. Aku bilang kenapa tuh, ketawa-ketawa. Boleh lah nanti digoyang-goyang ya. Siap, bisa bagi Pong. Aku surprise baru tahu kalau Bang Rik ini ngurus helikopter sekarang. Tadi kan construction gitu. Aku construction. Padahal yang ngurus helikopter sama kapal saya yang ngurus charternya. Wih, cocok. Pas lah itu Bang. Gitu. Kenapa dia jadi masuk? Pengadaan ATK ada, Leh. Kok jadi ATK? Yang rendah dulu Bang. Ya. Masuk dulu, tes the water dulu. Bisa aja Lehardi nih. Aku mau ngomong lah itu Kian tadi. Ada Efran Toserba soalnya di sini. Ya bisa lah dioper lah. Ya. Bang Ober, aduh, kok gelap kali Bang Ober. Baru sekali dulu. Bang, Yes. Bang Adit nanya lah Bang. Bang Adit. Ngapain cuma nonton? Oh ya Bang Adit perlu tuh untuk bawa duit nasabah. Iya biar aman jalannya. Biar aman. Tapi udah cashless sekarang, udah e-money, susah lah, nggak ada duit cash. Makin dikit uang beredar. Bang Rik, mau tanya lagi? Ya, boleh Kak. Bang Rik, udah banyak banget perusahaan yang dijalani ya kan? Ya. Jabatannya juga ngeri-ngeri, oi. Wah. Direktur ya kan? Apa kunci suksesnya sebagai leader? Waduh. Kayaknya sukses banget dari mulai section head part ke OM, ke direktur ya kan, luar biasa ini karirnya. Ini yang penting ini penting ini. Bang Apil lah itu. Ikut ya kan Bang Adit. Iya penting ini. Nikmatin aja sih Kak, enjoy gitu, menikmatin. Bang Adin kok ada suara ya? Jadi sebenarnya menikmatin. Nggak ada. Suaranya. Nah ini dia Bang Apil. Track recordnya Bang Rikarta ini. Aku agak kepo sedikit tadi. Nyarinya di mana nih Le? Hah? Ngeri kan Bang Apil nih. Nyarinya di Facebooknya. Enggak, ini ada apa? Ada LinkedIn. Nah itu Bang Rik, apa kunci suksesnya Bang Rik? Mungkin bisa di-share ke kita. Menikmatin pekerjaan, jaga kepercayaan dari atasan, itu aja sih. Gitu. Sederhana ya. Tadi yang nanya siapa? Kak Yanti. Oh iya itu Yanti. Wah. Yanti apa sungguh nggak kelihatan ya? Tumpen off. Ada, banyak kan namanya Yanti di grup ini ya. Ya iya makanya bingung aku. Banyak kali Yanti. Rik. Yes. Kuliah di mana, Rik? Gendut lagi. Jauh lagi kita ini. Di tempatnya Kak Messi. Hah? Di Kak mana kok? Messi tinggal. Di mana? Aku pun kurang. Di Semarang Kak ya. Ini Kak Yanti. Nah nih di Undip.
Hanya berburu sama Bang Ricarta nih kayaknya apa pendapat baru sekarang. Itu surprise gitu kan. Ya, menerima petunjuk. Itu tamat langsung kuliah ya. Bukan. Si Ricarta ini tapi tenang dari SMP 7 juga kan, Rick? Pada SMP 7 kan, Rick? Betul, kelas 3 ya. SMP 7, SMA 5, terus tiba-tiba dia semelejit ini. Aku juga surprise ya, soalnya setelah SMA kita nggak pernah ada kontak-kontak apapun lagi gitu kan. Jadi so I'm asking lah ya. Nah, ternyata aku tahu dia ternyata udah banyak sekali seperti ini. So I wonder gitu kan, di mana gitu, apa yang ya sukses dong. Itulah. Amin. Sukses lah buat kita semua. Buat semua. Amin. Bang Rick, aku mau nanya nih Bang Rick. Yes. Kalau tipe-tipe si helikopter ya. Jadi dulu aku pernah waktu masih kerja lah gitu ya Bang Rick, masih kerja. Ini tipe apa ini Bang Rick? Ini tipe apa nih Bang Rick? Ini kayaknya Bell 412 atau Bell 412 ini. Apa 206? Culun kali Bang. Ini Bang HP nih ya? Isinya Bell, Bang. Ini kapasitas berapa ya, Bang? 8 ya? Ini 8. Oh iya, berarti 412 kayaknya. Bell, bukan. Kalau yang Bolko itu dia yang kayak capung ya, Bang ya? Masih ada lagi nggak itu, Bang? Masih ada nggak? Masih di Pondok Cabe masih ada. Oh, masih ada. Mungkin tuh pilot-pilot baru kali ya, Bang ya? Ya, untuk training biasanya sih. Iya, ini dia helikopter ini dia udah naik nih, Bang. Jadi begitu mau take off dia langsung naik ke atas. Ya. Nah, kalau yang Bolko dia kan kayak miring dulu kita posisinya nungging dulu betul. Baru dia ambil posisi ini, posisi aman. Itu kalau Bolko memang dia karena terlalu ringan dia harus cari ini Bang HP. Jadi untuk daya dorongnya dia kan untuk ke atas. Dorongnya ya. Oh, itu seri Bell ya, Bang ya? Iya. Tapi itu bukan itu udah jadul lah kayaknya, Bang ya. Udah lama ya, itu foto tahun 2002 soalnya, Bang. Masih kurus awak. Pernah kurus ya, Bang? Hah? Pernah kurus. Jempolnya. Rambutnya masih lebat. Mungkin Bang Ipong ada, Bang Ipong yang lagi di ini yang sering di offshore nih, sering naik turun helikopter ya. Udah bosan dari helikopter, jadi nggak ada mau ditanya lagi nih. Bang nanya lagi boleh Bang? Boleh Bang San. Gratis. Bang Ardi, izin mau nanya. Monggo Syekh. Abang itu Bang Rick, itu kisaran berapa kira-kira Bang harganya satu unitnya itu helikopter Bang? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah perusahaan Abang itu menerima misalkan ada orang mau invest satu unit helikopter gitu misalkan, tapi titipnya di perusahaan Abang, apakah perusahaan Abang itu juga nerima kayak gitu? Terus gimana hitungannya gimana? Boleh nanya kayak gitu Bang? Boleh. Itu aja Bang. Siap. Jadi kan tadi ada saya tampilkan itu 2 helikopter tuh yang strip hitam, strip putih itu Bell 429. Itu kita harganya kalau salah sekitar 8 juta sekian lah. Terus yang lebih light yang kapasitas 3+1 itu kurang lebih 1,6 juta dolar, Bang. Jadi kalau memang ada investor mau beli pesawat, itu kan sebenarnya mereka kan bisa aja beli pesawat, cuma kan harus ada kena nanti PPNBM, dan mereka nggak akan bisa mengoperate selain memang yang ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki AOC. AOC itu Air Operate Certificate. Jadi kita itu sebutnya itu nanti itu aircraft management, Bang. Jadi kita ada beberapa segmen lah dari bisnis Helicity, Port Charter, Aircraft Management, itu memang menjajaki ke sana. Bagi investor yang ingin menitipkan pesawat, boleh dititipkan ke kita. Terus nanti biayanya yang akan dihitung satu license fee. Itu license fee per bulan. Di kita kisarannya antara 7.000 sampai 10.500 lah per bulan, tergantung dari tipe helikopter.
Dan kalau untuk beli helikopter ini harus diperhatikan ini juga, Bang. Apakah helikopter tersebut sudah ada di Indonesia apa tidak? Tidak ada. Itu Abang harus memberangkatkan regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan lah. Ada DKPPU, terus ada beberapa regulator lah ya. Satu untuk pilotnya sama teknisinya, dan itu yang nanggung adalah pembeli. Jadi biayanya akan lebih besar. Jadi itu kita sebutnya TC validasi. Jadi untuk type sertifikasi validasi itu mereka harus datang ke pabrik. Jadi kita harus yang membawa mereka ke sana. Misalnya kayak tadi Bell 429 belum ada di Indonesia. Kita harus membawa mereka ke sana itu, Bang, ke pabrik. Ini di Kanada. Biayanya semuanya kita yang nanggung. Jadi kalau sudah ada, itu lebih aman. Karena regulator ini akan mengecek atau dia harus menguasai jenis-jenis helikopter yang sudah ada di Indonesia sih. Begitu, Bang Sani. Jadi Bang Rik. Terima kasih Bang. Lanjut. Halo Bang Rik. Ya, gimana Kak? Ngomong-ngomong ini kan udah ngalur ngidul. Kira-kira udah berapa lah punya heli pribadi nih kayaknya? Nah, itu yang mantap itu. Kita enggak lah, Kak. Berat itu. Siapa tahu bisa pinjamin gitu ya. Udah berapa sahamnya di White Sky Indonesia ya kan? Ya. Belum ada Kak. Pemegang saham 50%. Amin. Caranya nih, kalau kita koleksi dulu fotonya Bang Dik, mana yang mau kita tempel. Tiap malam kita doain biar dapat. Betul. Amin, mantap. Lu ada helikopter. Tomika tapi. Ulil. Belum ada Kak, belum ada. Bang Hardi, doain. Agak-agak mau udah lah ya. Iya, Syekh. Apa beda helikopter dengan Bang Hardi? Aduh. Pertanyaan apa ini? Tahu dia Ini kuis ini, Bang Sani. Ini kuis ya. Ada kaos juga nih kayak kaos juga nih. Kalau helikopter bisa singgah di mana aja. Kalau Bang Hardi selalu singgah di hatiku. Asik. Aku kasih jempol deh. Nomor sepatunya berapa, Bang? Bang Rik mau nanya. Nomor sepatu berapa, Syekh? Ya, gimana Kak? Aku mau nanya. Okta ya? Ya. Bang Rik bisa bawa helikopter? Mau dibawa ke rumahmu, Mak Sai? Iya, mana tahu bisa mampir. Jadi nggak boleh. Nggak bisa. Jadi memang itu pilot itu memang harus yang sudah sekolah, terus ada minimum jam Kak. Kita diatur ke sana regulasinya. Dan tiap pilot ini beda-beda. Misalnya dia udah bawa Bell 429, dia belum tentu bisa membawa Bell 407. Karena license-nya itu harus distempel untuk ke sana. Makanya pilot ini kalau nggak salah maksimum dia hanya bisa dapat untuk mengoperasikan 2 tipe aja. Loh, jadi walaupun gimana? Belum pernah menerbangkan helikopter? Belum lah. Pernah main-mainan itu loh, yang pakai baterai. Yang pakai tangan itu, pakai tangan dia di sini. Saya kalau udah posisi direktur itu nggak perlu lagi. Kadang-kadang kan kita pengen tahu. Tinggal duduk di belakang. Kadang-kadang kita kan pengen tahu gitu. Iya, direktur mau nanya. Apalah. Direktur disupiri ya. Bang HP mau nanya. Iya, monggo Kak Uli. Itu siapa aja seleb yang udah punya heli dan dipangkelnya di Halim? Oh. Jangan ke Bang HP lah, ke Bang Ricarta. Nggak usah seleb, siapa aja pejabat atau siapapun yang udah punya heli dan itu disimpannya di Halim gitu. Oh, kalau Anda untuk enggak ya, Anda enggak. kalau untuk seleb sih setahu aku sih masih belum ya. Kalau untuk pejabat adalah itu record lah itu. Tahun Bang Rik, terus seleb yang udah pernah make helinya Bang Rik banyak. Okta. Lucinta Luna. Syahrini. Ternyata dia. Dia nggak punya, dia endorse.
Gitu. Hotman Paris. Hotman Paris pernah. Terus Yang apa artis cilik itu siapa Bang Rik yang udah pakai heli itu yang pernah diposting kemarin? Joshua. Bukan Joshua yang perempuan. Joshua udah dewasa, Bang. Iya, lupa. Karena yang Bang Rik, kayaknya si Sarah ini naiknya private jet bukan heli. Siapa? Si Sarah ini masa dia naik heli? Pernah dia naik heli, Kak. Nanti saya tuh ada dia. Ada fotonya, ada fotonya enggak? Ada. Itulah enaknya jadi artis itu di endorse oleh siapa, dia yang endorse itu yang bayar ke kita sih. Merekanya sih. Ya. Helinya TNI beda ya Bang Rik? Dalam arti gimana, Kak? Spesifikasinya, kekuatannya, Oh, apanya? Iya benar. Kalau untuk TNI biasanya itu mereka langsung pesan ke pabrik. Itu satunya mungkin cabinnya ya, Kak ya. Sama untuk posisi kalau mereka untuk naruh senjata, mereka mungkin taruh bracketnya di mana. Itu memang harus spesifik sih. Mana lebih besar volumenya, yang umum atau yang TNI punya, Bang? Karena TNI ini macam-macam, Kak. TNI, setahu saya paling besar itu yang 412 sih, yang kapasitas mungkin bisa 12 orang. Anda mau jadi Tapi TNI. memang didesain itu dia akan lebih longgar ya, karena kan dia akan bawa persenjataan dan macam-macam sih, Kak. Biasanya bisa buat nyelamatin juga kan? Rescue. Kalau untuk tenis bisa dipergunakan sih. Basarnas kita punya kok. Oh, Basarnas. Basarnas ada. Yang belum punya itu BNPB sih. Anda kan, Rick, pernah lihat video. Jadi kalau heli itu maksimal beban yang bisa diangkutnya di bawah itu berapa ton apa kilo ya? Ton, sling load lah ya. Jadi sling load itu nanti kapasitasnya tergantung dari helinya sih, Kak. Gitu. Maksimal? Minimal? Kalau yang kemarin Kalau kayak kita dua ndak agak berat ndak tambah sirik ndak bisa oleng. Apalagi ditambah hawa. Enggak, karena tipe beda-beda, Kak. Kalau Kak Anda pernah yang untuk BNPB, itu kan rata-rata itu pesawat Rusia. Pesawat Rusia itu memang besar-besar, powernya besar, dan dia bisa 5-10 ton air itu. Oh. Gitu. Itu pokoknya